3, mata kuliah Manajemen Pembelajaran Anak Usia Dini, kelas PAUD semester 4, STI Darul Falah akan menjelaskan sedikit tentang mengenai materi strategi pembelajaran. Langsung saja, yang pertama, sekilas tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh guru pada saat proses pembelajaran. Uraian mengenai penyampaian strategi pengajaran menekankan pada media apa yang dipilih untuk menyampaikan pengajaran, kegiatan apa yang dipilih oleh siswa, dan bagaimana struktur belajar mengajar yang dipakai. Sedangkan strategi pengelolaan menekankan pada penjadwalan setiap komponen, strategi keorganisasian, dan strategi penyampaian pengajaran, termasuk pula pembuatan catatan kemajuan belajar siswa. Selanjutnya ada strategi pengorganisasian pengajaran. Strategi mengorganisasi isi pengajaran disebut oleh Rundelut, Gunderson, dan Merrill tahun 1977, yaitu sebagai struktural strategi yang mengacu pada cara untuk membuat urutan, mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Pengorganisasian pengajaran merupakan fase yang penting dalam rancangan pengajaran karena akan membuat topik-topik dalam suatu bidang studi menjadi lebih bermakna bagi siswa. Kebermaknaan ini akan menyebabkan siswa memiliki retensi yang lebih baik dan lebih lama terhadap topik-topik yang telah dipelajari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. 1. Strategi makro dan mikro. Bagian ini akan menguraikan strategi pengorganisasian makro yang diajukan untuk menata keseluruhan isi bidang studi, dan strategi pengorganisasian mikro yang diajukan untuk menata sajian suatu konsep atau prinsip atau prosedur. Sebenarnya begitu banyak teori yang telah dikembangkan baik untuk strategi mikro maupun makro. Beberapa dari sejumlah teori yang berurusan dengan strategi mikro yang akan diuraikan dalam bagian ini adalah teori penataan urutan berdasarkan persyaratan belajar dari Gegne, model pembentukan konsep dari Taba, dan penguasaan konsep dari Brunner. Untuk strategi makro, pengintegrasian sejumlah teori seperti hierarki belajar dari Gegne, teori spiral dari Brunner, analisis tugas dari Grover, teori skema dari Mayer, urutan subsumtif teori skema dari Mayer, dan web teaching dari Norman dilakukan oleh Reigelut untuk mendapatkan suatu teori yang komprehensif yang disebut dengan teori elaborasi. Selanjutnya, nomor 2, teori mikro. Strategi mikro. Teori Gegne dan Briggs. Selama bertahun-tahun, Gegne dan Briggs telah mengembangkan berbagai teori pengajaran yang preskriptif. Teori pengajaran yang dikembangkannya mempreskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan A. Kapabilitas belajar, B. Peristiwa pengajaran, dan C. Pengorganisasian pengajaran atau dengan ungkapan aslinya urutan pengajaran. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh rekan saya. Yang ketiga, kapabilitas belajar. Kapabilitas belajar berfungsi untuk keperluan merancang pembelajaran. Gen mengemukakan 5 kategori kapabilitas yang didapat siswa. Yang pertama yaitu informasi verbal. Informasi verbal berfungsi untuk siswa agar mengingat kembali informasi-informasi yang telah dikemukakan sebelumnya. Yang kedua, keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual adalah kapabilitas dalam simbol untuk mengorganisasi dan berinteraksi yang mencakup 5 bagian. Yang pertama, diskriminasi, berfungsi untuk melakukan respon yang berbeda. Yang kedua, konsep konkret, yaitu siswa dapat memberikan contoh-contoh yang baru. Yang ketiga, abstrak,
Abstrak merupakan mengklasifikasi contoh yang tidak dipelajari sebelumnya. Yang keempat, kaidah berfungsi untuk menggunakan kaidah pada contoh sebelumnya. Yang kelima, kaidah tingkat lebih tinggi, yaitu siswa menggunakan 2 kaidah atau lebih. Yang ketiga, strategi kognitif. Yang keempat, sikap adalah keadaan mental yang kompleks. Yang kelima, motorik adalah gerakan fisik. Sedangkan kondisi belajar dibagi menjadi 2. Yang pertama, kondisi internal dan eksternal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.